Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, firman Tuhan hari ini terambil dalam Galatia pasal 3 ayat 28 dan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan hari ini adalah kesetaraan gender. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan menemukan ayat-ayat yang sepertinya mendiskriminasi kaum perempuan. Mereka dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dianggap warga kelas 2 di tengah-tengah masyarakat sosial. Derajat mereka dianggap rendah. Contohnya adalah di dalam sidang-sidang pengadilan, perempuan itu tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Mengapa? Karena perkataan perempuan tidak dipercaya. Lalu kemudian di bait Allah sendiri ada tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersama-sama. Lalu contoh lain dalam silsilah bangsa Israel, nama perempuan itu jarang disebut. Bahkan dalam silsilah Yesus sendiri yang dicatat hanya beberapa nama perempuan yang muncul. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian contoh lain misalnya kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang dicatat hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan. Mengapa? Karena kaum perempuan dianggap derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan Rasul Paulus juga mencatat dalam 1 Korintus 14 ayat 34 dan ayat 35. Dikatakan begini: sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Kemudian 1 Timotius pasal 2 ayat 11 dan 12, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca ayat-ayat ini dan kita konsumsi secara mentah-mentah tanpa ada penafsiran, tanpa melihat latar belakang yang terjadi, tanpa melihat konteks kebudayaan pada waktu itu, maka kita akan beranggapan bahwa memang perempuan tidak boleh mengajar, perempuan tidak boleh berkhotbah, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh memerintah laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada banyak larangan terhadap perempuan? Karena masalah terberatnya adalah konteks kebudayaan orang Yahudi
pada zaman itu memang seperti itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 murid itu laki-laki semua. Mengapa? Karena seandainya Yesus memilih juga murid perempuan, maka ketika berbicara di depan pasti tidak akan didengar. Bahkan jangankan didengar, tidak diperbolehkan untuk berbicara di depan umum karena dianggap tidak sopan. Makanya Yesus memilih 12 murid itu laki-laki semua, supaya Injil Tuhan terus diberitakan tanpa ada hambatan. Jadi yang menjadi masalah adalah konteks kebudayaan Yahudi yang sulit untuk ditinggalkan. Makanya Rasul Paulus juga membuat aturan-aturan. Perempuan harus berdiam diri, perempuan tidak boleh mengajar, tidak boleh memimpin laki-laki, supaya Injil Tuhan terus diberitakan tanpa ada hambatan hanya karena masalah budaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah konteks kebudayaan orang Yahudi atau orang Timur Tengah harus berlaku bagi kita orang Kristen zaman sekarang? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena konteks kebudayaan kita berbeda. Budaya orang Timur Tengah, kalau perempuan keluar jalan lalu tidak pakai kerudung atau tutup kepala, itu dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, dianggap sebagai pelacur karena menghina kepalanya, yaitu menghina suaminya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah budaya kita seperti itu? Apakah kita punya anggapan seperti anggapan orang Timur Tengah? Tentunya tidak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan dalam Galatia pasal 3 ayat 28 mengajarkan kepada kita bahwa Allah sebenarnya tidak membeda-bedakan manusia. Allah tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan, kita semua sama-sama bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita sama-sama penting. Tidak ada yang kurang penting. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib telah meniadakan segala perbedaan kebudayaan. Karena itu hak-hak perempuan tidak boleh dirampas. Perempuan harus dibebaskan dari diskriminatif laki-laki. Perempuan harus dikasihi sebagaimana tercatat dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya bahwa perempuan bukan lagi kaum yang harus dipinggirkan. Perempuan bukan lagi kaum yang harus dilecehkan, melainkan harus dikasihi, harus dihargai dalam kehidupan bersama. Tidak lagi memandang status sosialnya, tidak lagi memandang pekerjaannya, tidak boleh memandang bagaimana latar belakangnya dan lain sebagainya. Perempuan juga adalah pribadi yang berperan penting dalam kehidupan, baik keberadaannya, perannya, kedudukannya merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Perempuan juga adalah pribadi yang sangat berperan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ada slogan yang mengatakan, di belakang pria sukses ada wanita hebat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan menolong kita sehingga kita
tidak lagi menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki secara khusus derajatnya. Kita adalah sama-sama berharga di mata Tuhan, dan perempuan bisa juga mengajar, bisa juga menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati.